Malam itu, Raka duduk di meja belajarnya. Lampu kamar menyala redup, di luar suara hujan jatuh pelan, menciptakan suasana yang hangat, tapi sedikit melankolis. Ia menatap layar laptop yang baru saja menyalakan notifikasi Nara ingin video call. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia buru-buru merapikan rambutnya, meski tahu Nara tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi ia ingin terlihat rapi di layar. Saat panggilan tersambung, Nara muncul di layar dengan senyum tipis. Rambutnya sedikit basah karena hujan yang baru reda. Matanya yang cerah dan hangat membuat Raka tersenyum lebar tanpa sadar. "Halo, akhirnya ketemu juga di video call," kata Nara sambil tersenyum malu. Iya, halo Nara," jawab Raka. Sedikit gugup tapi berusaha terdengar santai. "Kamu basah kena hujan ya? Kok nggak payung?" Nara tertawa pelan. "Aku buru-buru pulang, lupa bawa payung. Tapi nggak apa-apa, basah dikit nggak masalah. Lagian, aku kan sekarang aman, ada kamu di layar," katanya sambil tersenyum, membuat Raka hampir tersedak di tempat. "Maksudnya?" tanya Raka. Nada suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Maksudnya kamu bikin aku ngerasa nyaman, jadi nggak terlalu mikirin hal lain," jawab Nara dengan sedikit malu. Ada kehangatan yang terasa di kalimatnya. Dan Raka bisa merasakan detak jantungnya naik. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal ringan. Nara menunjukkan kamar kecilnya yang tertata rapi tapi sederhana. Ada gitar kecil di sudut ruangan, beberapa poster band favoritnya di dinding, dan lampu meja yang memberikan cahaya hangat. Raka merasa seolah dia bisa masuk ke dunia Nara, walau hanya lewat layar. Aku suka kamar kamu, terlihat nyaman," kata Raka sambil tersenyum. "Thanks, aku pengen bikin tempat ini nyaman aja. Kadang kalau kamar rapi, hati juga ikut tenang," jawab Nara sambil memetik senar gitarnya pelan, menciptakan nada lembut yang mengisi ruang virtual mereka. Raka tersenyum sendiri, merasakan efek aneh di dadanya. Setiap nada yang Nara mainkan terasa seperti cerita yang berbicara padanya. Ia merasa hangat, damai, tapi juga ada rasa rindu yang aneh, rindu pada seseorang yang bahkan belum pernah ia temui secara nyata. Mereka mulai saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Nara menceritakan tentang kuliahnya, teman-temannya, bahkan kekonyolan kecil yang terjadi di kampus. Raka pun berbagi cerita tentang kerja paruh waktu, teman-temannya, dan hal-hal kecil yang biasanya tidak ia ceritakan ke orang lain. "Kadang aku nggak ngerti kenapa aku bisa nyaman banget ngobrol sama kamu," kata Raka di sela-sela tawa mereka. Nara tersenyum lembut. "Aku juga gitu Raka, rasanya kayak kita udah kenal lama, padahal baru beberapa minggu." Mereka tertawa, tapi ada hening singkat yang terasa. Hening itu penuh dengan makna. Raka menatap layar, menatap mata Nara yang tampak lebih dekat dari biasanya, dan merasa ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan, tapi takut salah kata. Setelah beberapa menit hening, Nara tiba-tiba berkata, "Raka, aku pengen main lagu baru, tapi aku nggak yakin bisa sebagus biasanya." Raka cepat-cepat tersenyum di layar. Nggak usah khawatir, aku cuma pengen dengerin kamu main. Nggak peduli out of tune atau enggak, lagian aku yakin pasti bagus." Nara tertawa pelan. Wajahnya sedikit memerah. "Kamu selalu bisa bikin aku ngerasa lebih percaya diri ya?" "Ya, aku cuma ngomong jujur aja," jawab Raka sambil tersenyum. "Dan aku senang lihat kamu senyum." Ada jeda yang lama di antara mereka. Hanya suara hujan yang pelan di latar belakang yang terdengar. Raka merasa detik-detik itu begitu berat, tapi indah. Setiap kata, setiap senyum, terasa seperti sesuatu yang harus ia simpan dalam ingatannya selamanya. Nara mulai memainkan gitar. Nada-nada lembut mengalun di kamar kecilnya. Raka mendengarkan, membiarkan setiap nada menembus hatinya. Ia merasa seolah setiap petikan gitar itu berbicara padanya, bercerita tentang perasaan Nara yang ia belum tahu sepenuhnya. "Rock, kamu tahu nggak?
Kadang aku takut kalau orang lain bakal nggak ngerti aku, kata Nara tiba-tiba sambil menatap layar dengan serius. Raka menelan ludah, hati berdegup lebih cepat. Nara, aku nggak janji bisa ngerti semuanya, tapi aku janji bakal dengerin kamu. Aku nggak bakal ninggalin kamu cuma karena itu. Nara tersenyum tipis, tapi ada kilatan emosi di matanya. Aku senang. Aku nggak sering ngerasa nyaman sama orang baru, tapi sama beda. Raka merasakan dada hangat, perasaan yang sulit dijelaskan. Ia ingin bilang sesuatu, tapi kata-kata terasa berat. Ia hanya bisa tersenyum di layar, merasakan detik-detik itu begitu berharga. Mereka mulai bermain game kecil lewat layar, saling menertawakan kekonyolan masing-masing. Raka sengaja membuat karakter di game itu jatuh ke jurang, dan Nara tertawa keras. Suara tawa itu membuat Raka ikut tertawa. Dan untuk sesaat, dunia di luar layar seolah tidak ada. Hanya mereka berdua dalam dunia kecil yang penuh tawa, kehangatan, dan rasa nyaman. Setelah beberapa jam, mereka berhenti bermain. Nara menatap layar dengan wajah sedikit serius. Raka, aku pengen kita ketemu suatu hari nanti. Tapi aku takut semuanya nggak sesuai harapan. Raka menelan ludah. Aku juga takut. Tapi kalau nggak dicoba, kita nggak bakal tahu kan? Nara tersenyum pelan, tapi matanya berkaca-kaca sedikit. Iya, aku pengen nyoba, tapi aku takut kalau nanti nggak klik. Tenang, kita jalani pelan-pelan aja, kata Raka sambil tersenyum. Aku nggak mau maksa, aku cuma pengen kita tetap nyaman kayak gini dulu. Mereka berdua terdiam sejenak, hanya suara hujan dan suara keyboard yang terdengar saat mereka menulis chat terakhir sebelum menutup video call. Raka menatap layar yang kini gelap, tapi hatinya terasa hangat. Ia tersenyum sendiri, merasakan rasa rindu yang aneh, tapi menyenangkan. Dan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang tumbuh pelan tapi pasti dari seseorang yang baru dikenal melalui layar. Malam itu, sebelum tidur, Raka memikirkan Nara. Ia tersenyum sendiri sambil membayangkan senyumannya, tawa yang terdengar melalui speaker, dan petikan gitar yang lembut. Ia sadar satu hal, setiap detik yang mereka habiskan bersama, meski hanya lewat layar, terasa nyata, terasa berharga, dan ia tidak ingin melewatkan detik-detik itu. Ia menutup mata, membiarkan pikirannya berkelana pada Nara, pada detik-detik sederhana yang mereka bagi, yang perlahan mulai menulis cerita mereka sendiri. Cerita tentang dua orang yang bertemu lewat layar, tapi mulai merasakan kehangatan dan kedekatan yang nyata. Cerita yang baru saja dimulai, tapi sudah terasa begitu berarti.